Bab 1001. Kumpulkan penambang berpengalaman. Setelah berada di area pertambangan untuk waktu yang lama, bagaimana Zokun bisa berkata begitu? Pada awalnya, dia sendiri adalah seorang pekerja tambang. Bagi penambang berpengalaman, area runtuh ini memang sangat berbahaya, namun sebagian orang tahu bagaimana melihat garis tambang tersebut dan tahu di mana tempat berpijak yang relatif aman. Di masa lalu, banyak mineral penting ditemukan. Dalam situasi ini, membayar penambang seperti itu membutuhkan banyak uang dan serasa merampok kantong mereka. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, selama Anda memberi uang dan cukup akomodasi, seseorang akan rela mati. Karenanya, di mata Zokun, kehidupan para pekerja selalu murah dan bahkan tidak ada sama sekali. Dia menoleh untuk melihat Greyz, Watson dan lainnya, dan dengan hormat berkata kepada Gomen, "Tuan Gomen, Watson memiliki pengalaman yang sangat bagus dan dialah yang menemukan makam ini sejak awal." Mendengar kata Zokun, mata galak Gomen itu langsung menatap Watson, yang berubah sedikit gemetar. "Kumpulkan semua penambang berpengalaman itu." Dia mendengus dan langsung memerintahkan, "Suruh mereka masuk dan keluarkan apa yang kuinginkan." Ya, Zokun sangat senang ketika mendengarnya. Gomen telah berbicara. Siapa yang tidak berani mendengarkan orang seperti dia? Mengetahui hal ini sejak lama, dia seharusnya memberitahu Gomen untuk melakukannya sendiri. Mungkin kondisinya masih bisa didiskusikan, dan dia tidak perlu dipermalukan oleh Greyz. Zokun segera berjalan menuju Greyz dan yang lainnya. Saat ini, dia sama sekali tidak memperhatikan Greyz. Gomen ada di sini dan Zokun tahu persis siapa dia. "Greyz, Anda tidak dapat membantu masalah ini sekarang. Saya menyarankan Anda, mereka yang tahu masalah saat ini adalah orang yang sangat luar biasa, jangan membuat kesalahan." Setelah selesai berbicara, Zokun memberikan senyuman kemenangan, menoleh dan menunjuk Watson. Wajahnya segera beringas penuh jijik. "Segera panggil semua saudara lamamu untuk pergi ke tambang. Jika kamu membantah Tuan Gomen, semua keluargamu dalam masalah." Wajah Watson berubah sedikit, tapi dia tetap berdiri di sana tidak bergerak. Greyz ada di sini, jadi dia tidak perlu takut. Hah! Zokun marah karena Watson tidak mendengarkannya. Dia melangkah maju dan memukulkan tangannya. Pop! Krisep! Tapi suara pedas ini adalah tamparan Greyz di wajah Zokun. Langsung mengenai wajah Zokun dengan keras. Zokun terlempar, berguling di tanah beberapa kali, dan kemudian berusaha menstabilkan tubuhnya. "Kamu," Zokun menjadi marah, menunjuk ke Greyz. "Kamu mencari kematian." "Salah sekali," Greyz berkata dengan ringan. "Kamu yang mencari kematian. Area pertambangan nomor 8 ini adalah industri Syamku. Kapan kamu punya hak untuk menunjukkan jari pada orang seperti memerintah kucing dan anjing? Kamu terlalu sombong." Zokun berteriak, dan dia segera bangkit. Tetapi tidak berani bergegas ke arah Greyz, tetapi berlari ke Gomen dengan wajah dingin. "Tuan Gomen, saya khawatir, jika kita tidak menyelesaikan orang ini, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan hari ini. Jika ingin membunuh seseorang dengan pisau, kamu harus kejam." Dia awalnya mengira Greyz tidak akan melawan, dan langsung menyerahkan area pertambangan nomor 8, tapi ternyata tidak. Benar saja, mata Gomen berubah jadi liar dan brutal. Seperti serigala jahat, dia tidak memiliki kesabaran saat ini. Baginya, adalah tugasnya untuk mendapatkan apa yang ada di dalam tambang. Untuk itu dia bisa melakukan apa saja, bahkan membunuh sekalipun. "Ku beri kamu satu kesempatan terakhir untuk keluar dari sini." Gomen melangkah maju, aura pembunuhnya sama sekali tidak tersembunyi.
Orang-orang biasa seperti Watson tiba-tiba merasa ketakutan, bahkan nafas mereka menjadi lebih cepat dan seluruh tubuh menjadi dingin dan berkeringat. Grey-Z mendengus pelan, dengan suara yang sangat lembut, tetapi langsung menghancurkan tekanan yang mengerikan, dan tiba-tiba menghilangkan kekhawatiran. Watson dan yang lainnya segera merasa santai. Tapi aku sendiri tidak ingin memberimu kesempatan. Bab 1002. Grandmaster lagi. Kamu cari mati, teriak Gomen, dan beberapa orang di belakangnya segera bergegas keluar dan langsung mengepung Grey-Z. Sekarang kamu sudah mati. Zokun melihatnya, dan tiba-tiba mencibir lagi dan lagi, sombong karena kebodohan Grey-Z yang ingin bunuh diri. Namun, sebelum dia berbicara untuk mengejek, dia melihat beberapa sosok yang baru saja lewat berubah menjadi meteor, semuanya melesat dan terbang kembali. Bang! Bang! Beberapa suara teredam berturut-turut. Anak buah Gomen jatuh langsung ke tanah, langsung tidak bisa bergerak, dan bahkan jeritan pun sudah terlambat. Ini, bagaimana ini mungkin? Zokun merasa tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu. Membunuh dalam sekejap. Bagaimana Grey-Z bisa begitu hebat? Hiaat. Tanpa menunggu dia mengatakan apapun, Gomen dengan kasar bergerak. Dia melakukannya sendiri. Begitu dia melihat Grey-Z bergerak barusan, Gomen tahu bahwa Grey-Z adalah seorang praktisi bela diri, tapi terus kenapa? Siapa yang berani menghentikannya melakukan sesuatu adalah jalan buntu. Kecepatan Gomen sangat cepat, kakinya membanting, memercikkan debu. Telapak tangan seperti angin, memotong tenggorokan Grey-Z dengan keras. Tembakan ini adalah langkah pembunuh yang mematikan. Level Grandmaster. Grey-Z tiba-tiba tertawa, menghina, dan bahkan lebih beringas. Dia membanting tinju dan menumbukannya langsung ke telapak tangan Gomen. Brak! Itu seperti palu yang berat, dan ekspresi Gomen tiba-tiba berubah. Dia melangkah mundur berturut-turut, wajahnya di bawah topeng tampak menjadi serius dan matanya lebih terkejut dan tidak bisa percaya. Di sini ada master seperti itu. Dia adalah seorang Grandmaster. Dan dia meski sudah berada di level Grandmaster, tetapi setelah pukulan Grey-Z, dia terkejut. Siapa orang ini? Bukan hanya dia, Zokun bahkan lebih tercengang. Dia diam-diam tidak dapat mempercayai semua yang ada di depannya. Gomen bisa dipukul mundur. Dia adalah orang di pintu tersembunyi, utusan Lord yang ke-10. Gomen sangat kuat dan tinggi. Di depannya, Zokun bahkan tidak berani bernapas dengan keras, tetapi Grey-Z sama sekali tidak takut, dan dia memukul balik Gomen. Dengan kekuatan lemah seperti ini, kamu berani datang ingin mengambil barang-barangku. Grey-Z melangkah maju dan berjalan menuju Gomen. Sepertinya Lord itu benar-benar tidak menempatkanku di matanya. Siapa kamu? Mendengar ini, wajah Gomen berubah drastis dan dia langsung berteriak. Tiba-tiba, jejak ketakutan dan kepanikan muncul di matanya. Apakah kamu Grey-Z? Ketika dia mengucapkan nama ini, suaranya sedikit berubah dan Zokun dengan jelas mendengar rasa takut dalam suara itu. Apakah Gomen beneran takut? Hanya menyebut nama Grey-Z, dia menjadi sangat gugup. Ya, kamu akhirnya mengenal saya. Grey-Z terus berjalan menuju Gomen, auranya semakin meningkat dan ketakutan di mata Gomen menjadi lebih intens. Dia bahkan lebih khawatir Grey-Z akan curiga jika dia begitu mendesak meminta orang untuk memasuki tambang yang berisiko runtuh dan mencari apa yang dia inginkan. Lord tidak ada sekarang, dan beberapa utusannya yang kuat juga tidak ada. Dia sendiri bukanlah lawan Grey-Z sama sekali. Gomen menatap Grey-Z, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari untuk melarikan diri. Dia harus kabur.
Menghadapi Grey Z, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia memiliki kesadaran diri. Kecepatan Gomen sangat cepat, tapi dia ketika baru mengambil beberapa langkah, dia merasakan hembusan angin bertiup di telinganya. Ingin pergi. Suara Grey Z terdengar seperti guntur teredam, yang langsung meledak. Bukankah kamu perlu mengambil sesuatu? Bab 1003, membunuhmu. Kamu tidak pantas. Begitu suara itu turun, Grey Z bergerak. Kuat seperti angin. Bang! Dengan sebuah pukulan, gendang telinga Gomen terasa sakit saat udara meledak. Dia terkejut dan menghindar, tapi sudah terlambat. Grey Z langsung menghantam bahunya, dan terdengar suara mengklik. Ah! Gomen berteriak, tidak berhenti sama sekali. Dia masih ingin melarikan diri, tapi kemana dia bisa kabur? Grey Z mengulurkan tangan, meraih lengan Gomen, dan menariknya dengan kekuatan besar, seperti banteng. Tiba-tiba Gomen tertarik ke belakang dengan diikuti rasa sakit terlihat di matanya. Bang! Gomen tidak bisa melarikan diri, karena Grey Z menangkapnya dan menyeretnya, lalu menghantamkan ke tanah dengan keras, sehingga dia memercikkan darah dari sudut mulutnya. Puff! Organ internalnya sepertinya hancur. Karena jatuh terbanting tiba-tiba ini, Gomen merasa tulangnya hancur, dan saat dia ingin berdiri lagi, dia diinjak oleh Grey Z dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemana kamu akan pergi? Grey Z menunduk dan melihat tanda awan merah di leher Gomen. Kekuatan di pintu tersembunyi benar-benar lemah. Kepala Gomen terasa kosong, dan dia merasa tidak bisa bernapas. Berguling, seluruh tubuhnya memerah karena benturan. Kamu berani membunuhku, teriak Gomen. Grey Z dengan paksa menginjak tulang dada Gomen. Ah! Gomen berteriak, menusuk hati. Zokun, yang berdiri di sana, sangat ketakutan. Itu Gomen, utusan ke-10 di gerbang tersembunyi. Bagaimana bisa diinjak-injak di bawah kaki Grey Z? Dia baru melihat dengan jelas bahwa Grey Z menghancurkan Gomen ke tanah dengan pukulan, dan kemudian menginjaknya. Gomen tidak bisa bergerak. Di depannya, Gomen, yang tak tertandingi di matanya, tidak sekuat anjing di depan Grey Z. Membunuhmu. Kamu tidak layak. Grey Z menggunakan kakinya lagi, dan Gomen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan dia langsung pingsan. Udara sangat sunyi. Tidak hanya Watson dan yang lainnya, yang tercengang dan ketakutan oleh kekuatan kuat Grey Z, Zokun bahkan lebih menggigil, dan wajahnya telah pecat pasi karena kehilangan darahnya. Dia membawa Gomen bersamanya, dan ada lebih dari selusin master, tapi sekarang kecuali dia, semua orang itu telah jatuh, dan tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia takut mati? Itu orang yang tersembunyi. Sebelum Zokun bisa bereaksi, Grey Z berbalik dan menatapnya. Untuk sesaat, Zokun hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dari telapak kaki hingga dahi, dia benar-benar kedinginan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Zokun sedikit serak, tenggorokannya seolah-olah telah diisi dengan pasir. Bahkan berbicara itu sedikit tidak nyaman. Kemarilah, kata Grey Z ringan. Zokun tidak berani bergerak. Kemarilah. Suara Grey Z sedikit lebih keras terdengar di telinga Zokun, hampir membuatnya pingsan. Zokun tidak berani mengatakan apa-apa. Dia perlahan-lahan memindahkan langkahnya dan berjalan ke Grey Z. Di siang hari bolong, Anda harus memperlakukan saya dengan baik. Dia belum selesai, jadi Grey Z langsung menendangnya hingga berlutut di tanah. Kamu ingin mengambil nyawa para pekerja ini. Bagaimana dengan nyawamu? Grey Z berteriak, bukankah kamu rendah hati? Zokun menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara sama sekali.
Grey Z benar-benar akan berani membunuhnya. Niat membunuh yang menakutkan ini membuat Zokun gemetar, punggungnya basah kuyup. Tidak jauh dari situ, Gomen dan yang lainnya jatuh ke tanah, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bagaimana bisa Grey Z begitu mengerikan? Zokun sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Grey Z bukan dari keluarga Syam, bukankah itu suami asli darah Syam? Bagaimana bisa begitu kuat? Malah sepertinya Gomen sangat takut padanya. Apa sih yang sedang terjadi?